Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar netizen atau para penonton YouTuber semua? Semoga sehat walafiat, banyak rezekinya, sehat jiwa raganya. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi atau bisa juga dibilang ngasih tahu, terlepas penting atau enggak, ya intinya saya memberikan informasi mengenai apa sih ini di depan kita. Sudah ada banyak atau beberapa namanya hard disk. Teman-teman tahu nggak sih hard disk itu apa, fungsinya untuk apa, dan buat apa? Gitu ya teman-teman. Jadi bicara tentang hard disk, nanti saya akan tambahkan beberapa catatan dan juga beberapa gambar yang memang hard disk itu asal mulanya seperti apa, fungsinya kayak gimana ya. Jadi nanti dari zaman, kebetulan saya itu orang yang mengamati hard disk dari mulai yang namanya disket. Disket itu yang seperti ini nih digambar ya, disket. Nah itu disket itu ada beberapa memang fungsinya itu untuk menyimpan data. Ini zaman dulu seperti ini nih ya, kemudian berkembang lagi, terus berkembang lagi gitu. Dari mulai disket, kemudian itu untuk kalau disket itu fungsinya untuk penyimpanan eksternal, portable, bisa dibawa-bawa. Nah itu ada juga namanya hard disk. Hard disk itu pun, nah ini nih hard disk ini nih seperti ini nih. Ini hard disk untuk sistem informasi. Ini juga hard disk. Ini juga hard disk. Dan ini juga pada dasarnya hard disk ya. Ini lebih tepatnya digunakan untuk penyimpanan internal atau biasa digunakan untuk sistem operasi. Ada yang satu lagi, sebentar saya lupa ngambil. Nah, ini guys yang biasa digunakan untuk portable ya. Jadi dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan. Yang tadinya kebutuhan penyimpanan data itu masih kilobyte, kemudian berkembang jadi megabyte, dan sekarang sudah jadi tera. Itu bahkan nanti berkembang lagi ya, karena dulu saya ingat banget yang namanya flash disk 128 mega atau 128 mega itu kurang lebih di tahun 2004. Asal teman-teman tahu ya, saya anak tahun 2000-an. Dulu flash disk tahun 2004 atau 2005 itu 128 mega ya teman-teman, 128 MB. Itu dulu besar banget untuk kebutuhan pada waktu itu. Yang namanya flash disk itu mungkin entah saya yang belum menggunakan atau mungkin ya sebagai mahasiswa saya cuma pakai yang 128 MB dan 256 MB itu ya. Tapi sekarang ini flash disk ini sekarang sudah size-nya ukurannya 16 GB. Bahkan ada yang sudah ukurannya itu 128 GB ya, GB bukan MB lagi, gigabyte. Jadi mungkin semakin ke sini kebutuhan file yang kita simpan itu semakin berkembang ya, semakin besar. Terus juga filenya atau ukurannya itu teman-teman senangnya apa namanya disimpan di sebuah hard disk yang kapasitasnya besar, walaupun ada namanya virtual drive juga yang biasanya kita temukan di Google Drive, OneDrive
atau banyaklah macamnya ya. Nah, balik lagi ke hard disk. Perlu teman-teman ketahui, nah ini namanya hard disk nih teman-teman. Sebelum hard disk ini datang, hard disk sebesar ini ya, ini kurang lebih 3,5 inci. Ini digunakan untuk PC atau personal komputer. Kalau tadi yang saya bilang disket, itu dia hanya untuk menyimpan data atau sifatnya eksternal. Nah, kalau ini digunakan untuk internal. Nah, sebelum kedatangan hard disk ini, walaupun bentuknya sama, tapi teman-teman perhatikan ini slotnya nih. Nah, ini yang saya pegang, ini slotnya atau soketnya itu sudah berupa SATA, serial ATA. Ada yang sebelumnya itu, nanti digambar ya, digambar itu ada namanya IDE, itu slotnya seperti ini nih ya, yang ada di sini nih. Nah, ini dulu IDE dan juga kabelnya juga masih jadul lah, kalau menurut saya tuh kabelnya besar. Nah, kalau yang sekarang itu kabelnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti, nah seperti ini teman-teman, ini kabelnya nih, ini kabel serial ATA, ini kabel datanya dan ini kabel powernya. Karena sebesar ini harus menggunakan power untuk nyalainnya lah, untuk menyalakannya. Karena di sini ada sebuah cakram atau piringan ya, yang persis seperti DVD. Kalau teman-teman tahu dulu ada namanya kepingan DVD. Nah, inilah, ini dalamnya seperti ini. Ini hard disk SATA. Ini juga sama, kalau yang ini digunakan untuk PC, kebanyakan ya, digunakan untuk PC. Ada juga yang harus ekstra seperti ini, hanya beli enclosure-nya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi ukurannya, walaupun ini sama nih, ini juga masih SATA. Ya, dulu juga hard disk kecil, ini bedanya di ukuran aja. Kalau misalkan yang untuk PC atau personal komputer tuh ukurannya kurang lebih 3,5 inci. Nah, kalau yang untuk di laptop, ini sama juga serial ATA. Dan juga ada yang IDE-nya, itu ukurannya kurang lebih 2,5 inci. Ini hard disk SATA. Dua ini hard disk SATA, bentukannya seperti ini ya. Oke, semakin berkembang, kebutuhan zaman semakin canggih, berkembanglah ini namanya hard disk atau SSD. Kepanjangannya itu solid state drive. Nah, ini apa bedanya? Nah, ini masih prosesnya masih SATA karena ini SSD SATA. Bedanya di mana? Bentuknya sama. Walaupun kalau ini tadinya kepingan ya, masih sama disk ya, disk di dalamnya. Kalau ini sudah tidak ada namanya disknya, jadi solid state drive. Ini kecepatannya lebih cepat daripada hard disk karena ini SSD. Nah, berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman. Nah, ini ada juga namanya nih, ini juga sama, ini SSD. Ini masuknya SSD M2 SATA flash nih ya. Ini lebih kayak memori. Kecepatannya ya lebih cepat daripada SSD SATA, apalagi daripada hard disk atau HDD. Nah, tapi teman-teman perhatikan, ketika teman-teman mau mengupgrade SSD, teman-teman cek dulu di laptop atau di PC teman-teman itu ada nggak slotnya. Kalau di PC itu motherboardnya ya, karena tidak semuanya ada. Misalkan contoh, kalau misalkan masih pakai kabel seperti ini kabel powernya, kemudian ini kabel hard disknya SATA, ini namanya SATA atau serial ATA, pakailah SSD yang seperti ini, masih bentukannya seperti kotak ya, SSD yang kotak. Ini SSD SATA karena kabel penghubungnya adalah SATA. Nah, kalau misal teman-teman ada slotnya, biasanya ada yang namanya slot M2 SATA, bentuknya seperti ini ya. Ini tipis tapi cepetnya cepet, pakai banget, cepet lah pokoknya, kenceng. Nah, ini M2 SATA.
Kemudian ada juga teman-teman, jadi lihat ya, perhatikan teman-teman, di tangan kiri saya dan tangan kanan saya ini sama. Ini juga SSD, tapi yang di sebelah sini M2 SATA, yang ini namanya NVMe. Ya, ini juga sama-sama dilihat, perhatikan. Nah, ini di sini adalah giginya yang tidak sama nih teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah nih. Ada yang suatu waktu ketika ada yang datang ke saya, "Bang, kok ini nggak bisa masuk?" Padahal sama-sama SSD. Gue udah beli loh bang ininya. Oh, ternyata kalau dilihat giginya, perhatikan giginya, ini celahnya itu memang nggak sama. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang mau upgrade atau punya keluhan laptopnya lemot, kemudian sering hang, atau bahkan loading lama gitu. Teman-teman harus perhatikan yang paling utama adalah hard disk. Karena ini adalah storage-nya untuk sistem operasi. Kalau memang secara kecepatannya itu atau secara hard disk-nya belum diganti, tinggal teman-teman cek dulu. Jadi kalau memang untuk Windows 10 atau bahkan Windows 11, kalau teman-teman masih pakai yang namanya HDD ya, pokoknya disk drive, itu hard disk drive, kepanjangan dari HD itu hard disk drive. Ya sudahlah, nggak usah bicara lola ataupun lemot, karena memang udah ketahuan. Teman-teman harus ganti dari HDD hard disk drive ke SSD solid state disk, solid state drive. Ya, udah bukan disk lagi, drive. Dia flash ya, NAND flash lah bahasanya ya. Jadi itu ya teman-teman. Ini sekedar informasi buat teman-teman yang memang, nah ini nih saya pegang ini ya. Nah, yang memang pengen tahu atau mengikuti perkembangan hard drive ya, ini bentukannya dari masa ke masa. Seperti inilah, mungkin nanti lebih canggih lagi yang sifatnya cuma seperti SIM card kali ya, mikro. Karena memang sekarang ada juga, oh iya, saya juga belum menyampaikan. Nah, ini hard disk ini juga selain apa namanya USB, itu berkembang juga ada yang namanya, nah ini teman-teman, ini kecil ya, ini namanya micro SD. Mungkin kepanjangannya saya juga nggak tahu ya, micro solid drive SD itu karena SSD solid state drive. Ya, ini SSD itu solid state drive. Mungkin kalau micro SD itu micro state drive. Ya pokoknya seperti itulah. Ini bentukannya nih, di sini sudah ada micro SD, SSD, hard disk, flash disk dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang mau upgrade, baik itu di handphone, nah biasanya yang micro SD ini digunakannya di handphone teman-teman ya. Kebanyakan di handphone untuk menambahkan kapasitas penyimpanannya, penyimpanan data teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau memang pengen tahu caranya mengupgrade HDD ke SSD, bisa tonton di channel saya di video-video yang sebelumnya ya. Nanti saya akan kasihkan juga linknya ya. Bagaimana caranya, ikutin aja, nggak usah bingung-bingung, nggak usah takut-takut, berani aja. Karena pada dasarnya mengupgrade itu mudah. Yang penting punya duit. Karena kalau kita ngikutin upgrade, ya otomatis dong ada biaya yang perlu dikeluarkan. Mungkin yang dulunya masih budgetnya low budget, sekarang zaman canggih, semuanya harganya sudah lumayan ya. Yang penting itu teman-teman, yang penting intinya gunakan sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman ngerasa oh budget pas-pasan, nggak perlulah berusaha ngupgrade, karena masih bisa digunakan. Bedanya sabar ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.